Berpotensi besar jadi lawan timnas Indonesia. Vietnam hadapi 3 tim kuat Asia termasuk Korea Selatan untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang setahun tragedi Kanjuruhan, MA perberat hukuman Ketua Panpel Arema. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Berpotensi besar jadi lawan timnas Indonesia. Vietnam hadapi 3 tim kuat Asia termasuk Korea Selatan untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon lawan timnas Indonesia yakni Vietnam bersiap untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih berjuang lewat babak pertama. Tim besutan Sintayong itu akan melawan Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023. Jika timnas Indonesia memenangkan laga yang berlangsung dalam 2 leg itu, skuad Garuda bakal berada di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Pertandingan pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 16 November 2023. Sementara itu, pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier memanggil 33 pemain untuk FIFA Matchday bulan Oktober 2023. Philippe Troussier memanggil sejumlah pemain U23 untuk masuk ke dalam skuad. Pemain-pemain U23 yang dipanggil seperti Nguyen Van Viet di posisi kiper, lalu ada pemain bertahan seperti Luang Du Chuang, Pan Tuan Tai, Ho Van Chuong, dan juga Vinh Minh Trong. Di lini tengah ada pemain-pemain seperti Kuat Phang Cang, Hoang Quang Tuan, Giap Tuan Duong, Levando, Nguyen Doc Pu, Nguyen Tyson, dan Nguyen Binh Bak. Lini depan ada Nguyen Van Tung, Bu Phi Hao, dan juga Nguyen Tan Han. Selain itu ada pemain-pemain yang berpengalaman yang juga dia panggil. Mereka adalah kiper Dang Van Lam, bek Weng Ngoc Hai, Ho Tan Tai, Don Van Hao, Bui Hoang Vinh An, Nguyen Tan Bin, dan juga Du Bung Mang. Kemudian di gelandang ada Nguyen Hoang Duc, Nguyen Quang Hai, Do Hung Dung, dan juga Nguyen Tuan An. Di lini serang ada Pan Tuan Hai, Nguyen Tin Ling, dan juga Nguyen Van Tuan. Vietnam bakal melawan Cina, Uzbekistan, dan Korea Selatan. 3 pertandingan itu menjadi langkah terakhir persiapan timnas Vietnam sebelum resmi mengikuti babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam akan berangkat ke Cina pada tanggal 8 Oktober 2023. Mereka akan melawan timnas Cina pada 10 Oktober 2023. Kemudian melawan Uzbekistan pada 13 Oktober 2023. Setelah itu, skuad Vietnam akan pindah ke Korea Selatan untuk memainkan pertandingan persahabatan terakhir selama kalender FIFA Oktober. Vietnam bakal melawan timnas Korea Selatan pada 17 Oktober 2023. Jelang setahun tragedi Kanjuruhan, MA perberat hukuman Ketua Panpel Arema. Mahkamah Agung atau MA memperberat hukuman Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa. Sebelumnya pada tingkat pertama, Abdul Haris hanya dihukum pidana penjara selama 1,5 tahun. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Akan tetapi, jaksa penuntut umum tak puas atas keputusan tersebut. Jaksa akhirnya mengajukan kasasi dan dikabulkan oleh MA. Kasasi jaksa penuntut umum tolak perbaikan pidana menjadi pidana penjara 2 tahun. Demikian bunyi putusan kasasi dikutip dari Kompas TV pada Kamis 28 September 2023. Adapun putusan kasasi ini diketok pada Senin 25 September 2023. Keputusan ini diambil menjelang setahun tragedi Kanjuruhan pada Minggu 1 September 2023. Sementara majelis hakim terdiri dari Dwi Arso Budi Santiarto selaku ketua, Jupriyadi dan Prim Haryadi selaku anggota, serta Mario Paraka selaku panitera pengganti.
Pada hari yang sama, Majelis Hakim juga menolak kasasi jaksa atas security officer Suko Sutrisno dan mantan Danki 3 Brimopolda Jawa Timur Hasda Marwan. Adapun Suko divonis 1 tahun pidana penjara, sedangkan Hasda Warman divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Diketahui tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur menewaskan 135 Aremania atau fans Arema FC. Tragedi ini terjadi usai berakhirnya laga antara Arema FC menjamu Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 malam. Peristiwa ini bermula ketika Aremania menumpahkan kekecewaannya dengan berhamburan masuk ke lapangan. Aparat keamanan terlihat kewalahan menghalau supporter yang masuk ke area lapangan. Situasi semakin tak terkendali ketika aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Banyak korban berjatuhan karena panik dan terinjak-injak hingga sesak nafas saat hendak menyelamatkan diri usai gas air mata ditembakkan oleh petugas keamanan. Dalam penanganan hukum kasus ini sudah ada sejumlah pelaku ditindak hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya memerintahkan 2 polisi yang menjadi terdakwa divonis bebas dari tahanan setelah putusan hakim membacakan putusan pada Kamis 16 Maret 2023. 2 terdakwa dari unsur kepolisian itu adalah mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan ex-Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto. Namun vonis bebas itu dibatalkan oleh MA. Bambang dihukum 2 tahun penjara sedangkan Wahyu dihukum 2,5 tahun penjara.